Pengkhotbah pasal pertama ayat 3 dan 4. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Seorang yang ada dalam sejarah, jadi nggak hanya ada di kitab suci, Raja Salomo. Orang yang terkenal, dunia mengakui karena dia dalam sejarah. Kekayaannya, kepintarannya, hikmatnya, kepemimpinannya itu luar biasa. Tapi dia ngomong ini mengagetkan, saudara. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saya percaya, bukan saya menghakimi, pasti di antara saudara semua yang hari ini mendengar firman ini pun belum ada yang belum pernah menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Bahkan, maaf ya, lagi saya tidak menghakimi, saya akan katakan kepada saudara, saya percaya, karena selama saya hidup, sampai hari ini, saya keliling ke banyak tempat bersama istri, bersama anak-anak, ternyata ada cukup banyak orang juga bahkan nggak pernah menanyakan kenapa aku hidup harus bekerja. Karena orang hidup bekerja itu satu keharusan, tapi bukan keharusan, saudara. Bukan. Maka itu ini kalau lihat wajahnya sudah ketahuan, pasti iya belum pernah tanya juga, ngapain aku cari duit, kenapa kerja aku, apalagi Jakarta macetnya gini, aduh capek-capek sudah. Nah, hari ini yang pernah menanyakan, yang belum pernah menanyakan juga, maka saudara akan dapat jawaban. Saya ulangi lagi. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Apa? Saya akan memberi satu poin dan saudara simpan poin ini. Kalau orang itu punya anak, maka mereka bekerja jelas untuk untuk mertuanya lain dong. Betul nggak? Pasti untuk anak. Tapi nggak punya, nggak mungkin orang lain. Enak sekali. Diri sendiri, nah itu lebih celaka lagi. Ini pertanyaan. Terus ada orang sudah sukses, anak-anak sudah berhasil semua, sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri, sudah punya bisnis sendiri. Saya tanya, orang tua itu akan nganggur, cepat pensiun, atau tetap kerja? Nah, ini pertanyaannya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Lalu untuk siapa? Untuk apa? Ayat 4. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Nah, ini yang kita mau pelajari. Yang satu pergi, meninggal. Yang satu datang, lahir. Yang lain gak lama meninggal juga. Lahir lagi yang lain. Bumi akan tetap ada. Saudara, saya bersyukur untuk pewahyuan dari firman ini. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran. Dan saya yakin apabila setiap kita menemukan jawabannya, maka tidak ada orang yang stres dalam bekerja walaupun berat. Tidak ada orang merasa tertekan kuliah walaupun berat. Ya, kalau kuliah ingin dengan kembali ke TK dong, ya gitu aja. Oke, tidak ada lagi orang akan mengeluh dalam hidupnya kalau tantangan datang. Apabila orang itu tahu jawabannya. Sungguh yakinkan diri saudara bahwa apabila hari ini kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Apa gunanya? Maka nggak ada kata capek, nggak ada kata bosan, nggak ada kata burnout, nggak ada kata loyo, tidak ada kata jenuh, tidak ada kata putus asa, tidak ada. Karena kalau orang bisa menemukan jawaban ini, orang itu akan tetap semangat sampai umur berapapun dia. Dan orang itu, dengar kata ini, orang itu nggak akan pernah puas sebelum jawaban ini dia capai. Ini luar biasa. Dan hanya satu-satunya buku yang pernah mengeluarkan pertanyaan ini, yaitu Alkitab.
Semua buku di dunia hanya mengajarkan bagaimana sukses, bagaimana dapat banyak. Tapi dunia tidak pernah mengajarkan setelah dapat banyak diapakan. Betul? Begitu dapat banyak, stop. Itu udah jawaban tadi, nggak salah. Ya, dijawab, ya untuk aku, kalau nggak ada anak ya untuk sendiri dong. Bukan, ini yang kita akan temukan. Jawabannya ada di ayat 4-nya. Kata keturunan, generasi. Nah, Roh Kudus beri saya ilham hari ini mengajar, karena gereja ini generasi G2M. Generasi itu apa itu? Gospel Generation Ministry. Ada kata generasinya, generasinya itu. Maka itu tadi beberapa anak-anak kalian tanya papa, itu gereja mana? Nggak tahu karena belum pernah kesini. Semua tadi mereka tanya di mana? Nggak tahu, belum pernah kesini. Karena saya baru hari ini pertama kali kesini. Ada yang marah lagi. Bagaimana papa ini dulu nggak tahu? Memang belum tahu. Ayo ingat ya, tadi ada yang marah tanya, kamu belum tahu? Memang belum tahu mau bagaimana? Kamu marah papa juga mau gimana? Memang belum tahu. Tapi kata generasi ini luar biasa. Kalau ayat 4 disampaikan oleh hikmat dari surga kepada Raja Salomo yang ada dalam sejarah juga. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Satu hari kita akan pergi juga enggak? Oke, waktu kita pergi bumi berhenti berputar enggak? Sombong betul lu. Kalau gara-gara saudara pergi bumi berhenti berputar, berhenti berputar, sombong betul. Oke. Nah, jadi satu hari kita pergi, bumi ini akan tetap berputar. Pertanyaannya ini akan jadi jawaban. Ketika saudara suatu hari pergi, ketika suatu hari saya pergi. Berapa hari yang lalu saya ada di satu pulau, lalu saya ngomong tentang berapa orang istri saya tahu. Satu hari kalau Tuhan panggil saya, kalau saya nggak sempat tunggu dia datang, saya nggak mau digubur. Ya, saya sudah bilang istri saya berapa anak saya tahu. Kenapa? Saya mau bagian tubuh saya, organ-organ tubuh saya bisa dipakai oleh orang lain, ambil. Dan sisanya beri kepada fakultas kedokteran. Untuk mau diadel-adel bahasa Jawa bilang mau diapakan ya. Maka itu kalau saudara punya hati seperti itu, dikubur itu mahal loh sekarang saudara. Betul enggak? Ngapain buang duit? Toh busuk juga. Ya lebih baik didonorkan. Orang lebih perlu. Berapa banyak orang perlu kornea mata, berapa banyak orang perlu ginjal, perlu jantung. Nah, ayat yang saya pakai itu Filipi 1 ayat yang ke-20. Paulus berkata, baik dalam hidupku maupun dalam matiku, Yesus dipermuliakan dalam tubuhku. Itu ayat luar biasa. Nah, mereka kaget waktu mereka dengar itu. Betul. Lebih baik tidak ada. Saudara, karena waktu kita pergi, masih ada keturunan lain yang melanjutkan hidup di bumi ini. Maaf, saya cuma berkata, mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini yang punya anak paling banyak. Gak ada saingannya loh saya. Betul nggak? Gak ada pendeta siapa bisa nyaingi anak kami, gak ada. Mengapa? Sejak tahun 70-an Roh Kudus sudah mewahyukan kepada saya bersyukur. Jauh sebelum banyak gereja bicara soal pelayanan generasi, saya sudah dibawa Tuhan untuk memulai sejak tahun 70-an. Kenapa? Gara-gara ayat ini. Saya tahu suatu hari saya akan pergi, entah di umur berapa. Kalau saya pergi, keturunan siapa yang akan meneruskan ini? Saya ingin baca di 2 Samuel. Ada sebuah kebenaran yang membuat saya kaget. Kalau saya tidak salah, saya dapat wahyu ini tahun 72 atau 74. Nah, saudara di mana waktu itu? Ada yang belum lahir pasti. Ayat 18. Kita lihat ya, 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Ini setelah Raja Daud dilantik jadi raja atas seluruh Israel.
7 tahun pertama dia hanya jadi raja untuk suku Yehuda. Tahun ke-8 dan seterusnya 40 tahun dia memerintah. Maka tahun ke-8 itu Israel melantik dia menjadi raja atas seluruh suku. Nah, ini yang dia nyatakan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, sudah jadi raja ya, sudah orang hebat. Siapakah aku ini ya Yahweh Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Saya ajak saudara melihat sedikit. Masih ingat bagaimana sejarahnya Raja Daud masih kecil? Anak yang bagaimana? Masa lupa. Raja Daud anak yang bagaimana raja kecil? Ceria? Bukan. Dibuang. Ditolak oleh ayah ibunya. Coba baca dulu Mazmur 27 ayat 10 ya, supaya tahu ini anak tertolak. Tadi malam saya masih ada di Denpasar. Saya bertemu dengan ratusan pemulung ya, bersama keluarganya ya. Stephen, kamu tanya Martin, sama Martin tadi malam. Woi saudara, saya nggak nyangka kalau yang hadir akan sebanyak itu. Saya kaget. Aduh, sudahlah, orang-orang yang sederhana, betul, habis dari tempat pemulung ya. Terus ya sudahlah, hidupnya kayak begitu. Anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, laki, perempuan, sudahlah. Nah, terus kalau saya lihat ada yang berapa penampilan, mungkin itu PSK jalanan, kentara beda sekali. Nah, saya cuma cerita hal yang penting. Saya nggak bicara soal kekayaan pada mereka, tapi saya bicara soal generasi. Satu hari kalian semua akan pergi. Terus mau apa? Setelah itu mau apa? Nah, saya cerita soal anak-anak. Ibu duduk yang paling depan lagi gendong anak. Oh sama Pak, ini anak saya ambil juga. Dengan bangga. Sampai semua kami kaget. Karena dia merasa diteguhkan dengan apa yang saya ajarkan. Jadi walaupun ada yang gak punya anak kandung, gak apa-apa, cari anak lain yang terbuang. Saudara, oke baca yuk. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Artinya apa? Meninggalkan itu artinya apa? Dibuang. Di antara saudara yang duduk hari ini ada anak-anak kami 3 kakak beradik, cowok semua. Sejak kecil sampai hari ini loh. Papa kandungnya kalau manggil mereka itu bukan nama, monyet, babi, anjing. Sampai hari ini. Dan anaknya tadi di sini. Saya tadi nggak percaya. Papa kandung. Saudara, inilah kejahatan yang dunia buat. Dalam keadaan tertolak, dibuang dari kecil. Ingat ya, dalam sejarah Israel, gembala itu nggak boleh anak kecil, anak bungsu. Gembala itu harus anak sulung. Daud itu anak bungsu. Dia punya 7 kakak laki semua. Kenapa bapaknya minta dia jadi gembala? Karena itu sudah dibuang. Coba tambah 1 ayat lagi supaya tahu siapa Daud. Mazmur 51 ayat 7. Ngeri sekali lihat kehidupan Daud. Nah, sejarah Yahudi pada waktu itu, kalau ada seorang suami menuduh istrinya selingkuh dan hamil, dia nggak merasa ini anakku, suami nggak mau mengakui, maka dalam pengadilan para imam tidak diketemukan juga bahwa dia selingkuh. Jadi imam-imam tidak menemukan. Tapi suami tetap nggak mau ngaku, nggak mau terima, walaupun para imam sudah mengadili bahwa ini nggak salah. Maka ibu yang mengandung dengan konsep nggak diakui oleh suaminya bahwa yang di dalam perutnya itu adalah anaknya, maka orang Yahudi akan berkata seperti ini kepada tetangga, kepada teman, kepada famili, karena itu kan pengadilan umum zaman itu. Maka ibu akan berkata, sesungguhnya aku ini akan melahirkan dalam kesalahan, dan nanti kalau aku mengandung dalam dosa. Jadi zaman itu kalau ada ibu hamil dan mengatakan kalimat itu, maka masyarakat tahu, oh ini gak diakui oleh bapak. Sekarang saya tanya, kalau semua kita perempuan
Kita sudah menikah, kita sedang mengandung, tapi suami kita nggak ngakui itu anak. Jujur, nolak juga atau mau terima anak ini? Nolak. Jadi ayat 7 ini menyatakan bapaknya nolak, ibunya nolak. Hancur hidup Daud. Nah, karena membunuh itu dilarang, jelas sampai sekarang tahu dalam hukum Taurat, jangan membunuh. Maka satu-satunya cara supaya anak ini cepat mati, bapaknya minta kamu jadi gembala. Masih ingat zaman itu gembala itu musuhnya dua. Satu binatang buas, dua perampok. Maka itu ketika Daud menghadapi Saul, kan dilarang, kamu tuh masih kecil. Dari mana kita tahu masih kecil? Karena nggak ada pakaian perang sampai jam ini, ukuran S tuh nggak ada, harus L semua. Maka itu karena Daud ngotot untuk mau perang, maka hukum perang internasional dari dulu sampai hari ini, perang itu harus pakai pakaian perang. Karena dipaksa oleh Saul, koplok-koplok, gede semua. Bisa bayangkan helmnya semuanya itu kegedean. Daud bilang nggak bisa, aku pakai ini. Lalu dia berkata kepada Saul, raja harus ingat waktu aku dulu masih jadi gembala. Woi, ada singa beruang, aku bunuh. Ada perampok, aku usir. Saul berkata, itu kan binatang. Ini gue lihat ini latihan perang dari kecil. Lihat itu, apa itu tombaknya aja berapa kali ukuran badanmu itu. Dua, gue lihat kamu jadi seperti kutu. Enggak, pokoknya maju. Nah, karena anak ini ngotot, Saul mikir begini, gak ada ayatnya, cuma ini logika anak-anak. Ya udahlah, hilang-hilangan anak kecil satu di Israel masih banyak. Ngerti logika itu? Saya kagum melihat itu. Karena maksa kok Daud itu bilang jangan. Lihat ini 40 hari ini, tentara-tentaraku, jenderal-jenderalku gak ada yang berani maju. Kamu kok ngotot? Karena ngotot, ya udahlah itu. Ya jadi maka itu kalau baca Alkitab pakai logika, anak-anak akan ketemu kebenaran. Jangan pakai logika teolog, Alkitab jadi mumet, saudara. Catat itu baik-baik. Oke. Pakai logika anak-anak, maka firman Tuhan akan muncul. Dua ayat ini menunjukkan Daud itu dibuang dan gak perlu mati. Ternyata anak ini gak mati-mati. Kenapa? Tuhan menyertai dia. Itu luar biasa hidup Daud ini, sehingga muncullah kebenaran yang luar biasa. Maka itu ketika dia jadi raja atas seluruh negeri, wajar nggak? Ayo kembali ke 2 Samuel 7 ayat 18 tadi. Wajar nggak kalau dia berkata, siapakah aku ini? Misalnya gini, saudara punya tetangga dulu, ya waktu masih kecil, miskin, penjual cendol, misalnya begitu. Ya dari kecil tahu, 30 tahun lebih nggak ketemu, tahu dia jadi gubernur. Ayo, kagum nggak? Penjual cendol jadi gubernur. Ngerti nggak ilustrasi itu? Nah ayat 18 seperti itu. Siapakah aku? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau memperhatikan aku, lalu engkau angkat aku jadi raja. Nah saya harap ayat 18 seperti. Terus Daud ngomong begini, ini yang penting, dengarkan. Baik kalian yang belum menikah, siapkan ayat ini. Saya dapat ini tahun 70-an awal. Saya jauh belum mikir menikah waktu itu. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Kalau saudara tidak baca lengkap, maka saudara punya asumsi, ini Daud kurang ajar, gak tahu diri. So dikit kan masih kurang lagi. Nah, begitu kan terjemahnya. Enggak. Ternyata dia bukan berkata kurang untuk dirinya, tetapi karena dia tahu Yahweh Tuhannya yang memanggil dia dan memilih dia itu ada kelanjutan. Saya ulang. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Saya stop dulu. Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus untuk mengerti kebenaran. Semua pria yang di sini, baik yang belum menikah, yang akan menikah, dan yang sudah menikah, pokoknya pria. Yang paling penting buat hidup kita,
menjadi kepala keluarga, menjadi suami, menjadi ayah. Dan yang masih muda-muda nanti akan menikah, yang paling penting itu bukan modal apa, kawin dengan siapa, bukan. Tapi yang paling penting adalah apa firman Tuhan untuk kita para pria sejak kita masih muda tuh. Kok nggak ada yang ngamen sih? Saya ulangi, yang paling penting buat semua laki-laki bukan punya modal gelar master atau doktor, emas 4 kilo, deposito sekian miliar, tidak. Yang paling penting adalah firman apa yang Tuhan katakan. Maka itu saya ulangi. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Nah, firman ini. Lalu begini, cewek-cewek, gadis-gadis, dengar. Kalau kamu didekati cowok, jangan tanya, papamu punya pabrik berapa? Awas kamu yang begitu. Metrai betul kamu ya. Terus mobilmu apa? Ya jangan bilang Accord tahun 74 dah. Belum ada 74 itu Accord. Honda Accord itu keluar tahun 79 78 kok nggak salah. Dengar baik-baik. Yang penting para gadis kalau dekati cowok, tanya ini, Tuhan berfirman apa untuk kamu? Lu keren gak? Oh keren itu. Amin. Ini jangan cuma datang dengan kumis segagang telepon. Enggak. Apa firman Tuhan untuk kamu? Baru engkau boleh menikah. Nah, mungkin ada yang ngomong gini, lah telat. Saya sudah punya cucu. Enggak telat. Sekarang tanya, Tuhan ngomong apa kepada opa ini? Kan mencucukan opa bukan? Tuhan bicara apa? Ini dahsyat saudara. Maaf, saya cuma cerita, maaf. Tuhan ampuni kalau ada yang salah konsep. Saya pernah nantang kepada cukup banyak gereja. Siapa yang sekian puluh tahun jadi Kristen? Siapa yang sekian banyak kali mendengar pendeta khotbah luar negeri dalam negeri yang pernah khotbah 2 Samuel 7 ayat ini? Maaf, saya keliling kemana-mana, belum ada orang yang pernah dengar gereja khotbah ayat ini. Maaf. Nah sekarang saudara duduk di sini, termasuk yang dengar rekamannya nanti, saya minta saudara jujur, bukan untuk saya, tidak, untuk meyakinkan betapa jahatnya setan menyembunyikan kebenaran ini dari gereja. Apa firman yang Yahweh sampaikan kepada Daud tentang keluarganya? Lalu dalam, teruskan, masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku apa? Serentetan manusia yang akan datang ya Yahweh Tuhan. Apa kata lain serentetan manusia? Keturunan, generasi yang berikut. Wih, saya merinding. Saudara bilang, Papa saya harus buat apa? Saya harus buat apa dengan firman ini? Begini Roh Kudus ngomong pada saya waktu itu. Daniel, aku akan beri kamu banyak anak. Saya tertawa. Pacar aja belum punya waktu itu. Bilang diberi banyak anak. Gak lucu. Setelah saya makin dewasa, teman-teman saya yang hamba-hamba Tuhan makin tahu saya memutuskan saya tidak mau menikah. Wah, lebih gak punya anak lagi dong. Betul nggak? Terus muncul dari mana ini orang-orang segini banyak? Ayo saya tanya kepada saudara, apa yang dimaksud Yahweh Tuhan berfirman kepada Daud bahwa aku menunjukkan kepadamu Daud ada serentetan manusia di dalam masa yang masih jauh. Siapa bisa sebut? Itu maksudnya Pak. Gabungkan dengan pengkhotbah 1 ayat 4. Generasi keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, dan bumi tetap ada. Gabungkan. Dalam masa yang masih jauh, engkau telah memperlihatkan kepadaku
serentetan manusia yang akan datang ya Yahweh Tuhan. Next generation. Saya tanya kepada saudara, berarti Daud sudah bisa melihat Tuhan Yesus di masa itu atau belum? Coba jawab, berarti Daud sudah bisa melihat Tuhan Yesus di masa itu atau belum? Sudah. Ini yang lebih hebat. Kalau Raja Daud sudah bisa melihat Tuhan Yesus di saat dia baru jadi raja atas seluruh Israel, berarti dia sudah lihat saudara dan saya atau belum di masa ini. Nah, ini kan luar biasa. Ternyata Daud sudah bisa melihat kita dari hari itu. Dalam masa yang masih jauh, dalam nama Yesus, maka itu bertobatlah engkau. Kalau hidupmu hanya mikir seks dan mikir duit, goblok kamu. Sebab ada hal yang lebih besar dari seks dan duit yang Tuhan sediakan. Kok gak ada yang amin? Yaitu generasi di bawah kalian. Maka itu ingat pengkhotbah tadi. Itu dasar. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, bumi tetap ada. Itu gak main-main. Oke, buka Matius 3 ayat 14. Ayo kita melihat ini, saudara. Maka itu saya mengajarkan, ya, bagi anak-anak muda untuk belajar punya anak. Bingung nggak perkataannya? Nah, bingung bukan? Nah, itu cuma saya bisa ngajar, Pak, bukan saya sombong. Saya ngajari banyak anak-anak muda belajar punya anak. Artinya bagaimana? Sejak kamu masih SMP, masih SMA, belajarlah ngurus anak orang lain di bawah kamu. Kalau saudara masih SMP, urus yang masih SD. Terserah, anaknya pemulung, anaknya tukang parkir, urus. Kalau engkau SMA, urus yang masih SMP. Kalau saudara sudah mahasiswa, urus yang SMA. Dan terus begitu. Kalau saudara sudah bekerja jadi karyawan, cari lagi yang lain. Itu saya ajarkan dari tahun 70-an. Tanggal 25 sampai 27 April yang lalu, kan masih baru bukan? Saya dapat penghargaan dan kesempatan yang langka, saudara. Saya ada di kota Sydney. Saya diminta untuk mimpin retreat teenager. Umur yang paling muda itu 11 tahun, yang paling tua itu 17 tahun. Ada sekian, 20 sekian anak, saya enggak. Nah, yang mengharukan adalah siapa anak-anak itu? Kenapa orang tuanya minta saya mimpin mereka? Ternyata April tahun 88. Jadi berapa tahun yang lalu? Ke 2013. 25. Oh, biasa ngitung duit itu kok susah bener. Ngitung angka. Pura-pura. Maaf. Ya. Nah, April 88. Saya itu mimpin retreat mahasiswa Indonesia di kota Sydney. Mahasiswa. Nah, terjadi sebuah lawatan kegerakan yang luar biasa. Dan ada beberapa mereka sekarang jadi orang-orang hebat di Jakarta. Kebanyakan mereka di Abalaf dan beberapa gereja yang lain. Nah, ini yang masih tinggal nggak pulang Indonesia, sudah lulus dan mereka menikah. Nah, yang retreat kemarin ini itu anak-anak mereka sudah. Maka itu saya terharu. 25 tahun yang lalu Om ngajari papa mamamu waktu masih kuliah. Sekarang Om ngajari kamu. Ada satu yang nyeletuk. Jadi kalau saya punya anak, saya pernah ngajar gak? Ya belum tahu umur berapa. Ngawur aja. Anak kan kritis. Saudara bayangkan, setelah 25 tahun anak-anak mereka sudah besar. Dan mereka dengar. Saya terharunya begini. Waktu acara terakhir penutupan, ada berapa orang tua, baik ayah maupun ibu di situ tuh bersaksi sambil menangis. Bagaimana papa mama diajar Om Daniel. Dan salah satu yang mereka saya juga sudah lupa. Ada yang ingat apa yang saya ajarkan 25 tahun yang lalu. Untuk hidup kudus dalam pernikahan nanti saya akan sampaikan di sini. Soal generasi. Dan itu luar biasa. Udah? Mana ayatnya? Matius 3:14. Oh berarti 15 kalau gitu. 15-nya saya salah. Lalu Yesus menjawab. Yohanes menolak bukan untuk membaptis Tuhan Yesus. Jelas.
Kenapa harus aku yang membaptis Tuhan? Harusnya Tuhan baptis aku. Ini inti maksud Tuhan kita menolak. Lalu Yesus menjawab katanya kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi. Hal apa? Ayo, hal apa? Yohanes baptis aku, biar hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Dan Yohanes pun menurutinya. Coba, ayo baca baik-baik. Saudara tersandung kata apa yang gak benar di ayat ini? Coba. Nah, ini salah satu cara Roh Kudus mengajar saya untuk belajar Alkitab. Tahu, saya tersandung. Kok aneh? Kata kita itu yang mengganggu. Seharusnya. Nah, ketika saya melihat kata kita, ini jangan-jangan Indonesia salah. Saya lihat terjemahan yang lain. Ternyata sama. Betul nggak? Harusnya kata apa? Kata ganti orang keberapa? Tuhan Yesus berkata tentang siapa? Dirinya. Tapi mengapa pakai kata ganti orang pertama jamak, bukan tunggal? Harusnya demikianlah sepatutnya aku Yohanes menggenapkan seluruh kehendak Tuhanku. Kenapa dia berkata kita? Saudara, waktu itu diwahyukan. Wow, saya bilang Bapak engkau aja. Karena Tuhan Yesus memasukkan saudara dan saya di ayat ini. Dahsyat nggak? Maka itu Tuhan Yesus pun bicara tentang generasi yang berikutnya. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Bumi akan tetap. Tolong saya kalau ada yang bisa, karena sampai hari ini saya belum bisa menemukan. Ada satu kata hebat yang saya suka dalam bahasa Inggris. Kata itu legacy. L-E-G-A-C legacy. Itu enggak, saya berapa kamus bahasa Indonesia saya enggak suka terjemahan. Ditulis warisan, bukan. Kalau warisan itu heirs, ini legacy. Itu enggak ada bahasa Indonesia. Nah, tolong. Sejak saya masih muda dulu, saya selalu mengajarkan. Kalau satu hari kamu mati nanti, apa yang kamu tinggalkan di dunia? Kalau manusia punya pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Awas kamu mati cuma ninggalin tulang. Betul nggak? Nggak bermanfaat apa-apa. Saudara, nah legasimu anak-anak muda, enggak masuk umur belasan, 20-an awal, pikirkan legasi-legasi itu sesuatu yang dikenang orang lain untuk mempercepat. Kalau saya menyebut nama ini Alfred Nobel, jangan bilang penjual donat di sebelah situ. Awas kamu begini. Ayo, itu siapa itu Alfred Nobel? Itu bicara tentang apa? Hadiah Nobel. Betul? Alfred Nobel meninggal November 1901. Tapi legasinya masih ada sampai hari ini. Hebat. Kalau saudara agak sulit memikirkan begini, apa yang akan ditulis orang di batu nisan kita kalau kita mati? Jangan bilang belum mati di batu nisan, lalu lucu dong. Ya. Waktu kita mati nanti, orang akan menuliskan apa di batu nisan kita. Nah, itulah legasi. Saya percaya nggak ada seorang pun begini, disinilah dibaringkan rampok terkenal. Betul nggak? Amit-amit. Nah, apa yang orang akan tulis? Maaf, ini kemuliaan buat Tuhan. Saya tahu, kalau satu hari nanti, walaupun saya nggak akan dikubur kalau Tuhan panggil, tapi orang saya tahu akan nulis apa, khususnya anak-anak Papua akan nulis apa. Pikirkan itu. Jangan ada yang marah ya anak muda. Ini pendeta saat ini kurang ajar. Aku pacar saya belum punya dipikirin mati. Enggak, jangan khawatir. Kawin salah. Saya. Amin. Jadi yang masih muda jangan tersinggung. Betul? Ingat ini baik-baik. Nah, apa yang kita akan tinggalkan untuk generasi yang akan datang? Maka itu, jadi kalau saudara bertanya, kenapa saya mau repot-repot ngurus orang sebanyak ini? Kemarin saya berkati 2 pernikahan. Jam 10 pagi di Ubud, jam 10 pagi di Uluwatu, jam 5 sore di Ubud. 2 pernikahan. Nah, ada satu orang dari Makassar
yang ngantar saya dari pagi sampai malam. Setelah pemberkatan selesai di Ubud, jam 7, saya langsung ketemu pemulung-pemulung itu. Nah ini orang ini ngelihat saya, kok bapak ini gak ada capeknya dari pagi itu. Terus dia juga heran, karena di mobil telepon saya gak berhenti. Urusan anak nakal, urusan orang sekolah, urusan kontrak rumah, urusan orang mau cerai, ini dengerin terus. Habis cuma 2 orang kami di mobil. Terus tadi pagi waktu pisah di airport, saya tidur sudah cuma gak sampai 2 jam, karena urusan begitu banyak. Terus dia bilang, saya lihat bapak masih seger, kemana seharian segitu. Nah, saya tiba itu di Bali dari Jogja. Saya lupa ini, Jumat, hari Kamis malam, saudara. Saya dari seminar Hardiknas Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei itu di kampus Satya Wacana. Nah, tanggal 1 pagi saya berangkat dari Brisbane, itu jam 3 subuh WIB. Saya sampai Semarang jam setengah 11 WIB malam. Jadi berapa jam itu perjalanan? Tidur sebentar di pasturan, di bruderan, di katedral. Karena ada satu anak saya jadi pastor di sana. Lalu saya ke sana 3 pagi jam 7. Karena takut macet. Sudah, ternyata di Bandara Jogja saya dengar kabar seorang yang saya kenal, ibu umur 85 tahun meninggal. Waduh, saya sudah beli tiket. Kalau saya tahu dia meninggal duluan, saya nggak beli tiket dari Jogja ke Bali. Saya lebih baik ke Surabaya dulu. Habis gimana saya di ruang tunggu, ya udah. Akhirnya saya telepon anak saya di Bali, tolong besok papa harus ke Surabaya. Hah? Jadi kenapa kok baru sekarang pak? Ya orang mati masa mau bilang-bilang dulu, saya bilang begitu. Jadi tiket dapat telepon, nggak lama 3 jam setelah yang pertama itu meninggal teman pendeta, masih bersama almarhum Yeremia Arif, umur 80 tahun, meninggal di Surabaya juga. Tuhan terima kasih. Mereka doang kau panggil barengan supaya saya nggak repot-repot untuk ketemu. Kan enak bukan? Jadi saya sampai Bali sudah hampir setengah 12, saudara. Tidur sebentar, pagi-pagi saya urusan dengan keluarga pengantin, langsung saya berangkat ke bandar lagi. Dan urusan dengan 2 meninggal jam setengah 7, saya take off lagi balik ke Bali. Terus Sabtu seharian seperti itu. Nah ini orang Makassar itu ya. Saya tuh dengar telepon bapak saja ikut pusing. Karena urusan ini, urusan itu semuanya. Kan nomor saya kan 4. Ya, kau usah kamu. Oke, maka itu maaf saya cuma cerita. Saya ini biaya telepon 1 bulan itu paling dikit 6 juta. Tidak ada bisnis sehebat saya. Ini kan bisnis jiwa-jiwa. Itu luar biasa. Telepon itu luar biasa, Tuhan memberkati. Maka itu HP saya itu rata-rata dari 2 kali charger sudah. Bayangkan itu. Oke, ya saya nggak sudah mikir apa urusan saudara. Kenapa? Karena saya mengurusi generasi. Yang saya urusi tukang parkir, anak orang dalam penjara, sopir taksi, cleaner di toilet-toilet umum, porter-porter di bandara. Itu yang saya urus. Saya harap dari cerita saya semua ini, saudara bisa punya bayangan. Kami nggak punya anak kandung. Tapi perjuangan kami, maaf, kemuliaan untuk Tuhan jauh lebih hebat dari orang tua yang punya anak kandung. Karena yang kami urus segitu. Satu kali dari ini 13 Maret saya masih ingat, dari Pekalongan setelah ada nyepi 12 Maret saya naik kereta api ke Jakarta langsung ke Pontianak. 13 pagi sampai Pontianak, langsung kami jalan nyewa mobil, saya sewa 2 mobil karena tim saya bawa 12 orang keliling ke kampung-kampung, ke beberapa kabupaten di Kalimantan Barat sambil mengunjungi sekolah dan sebagainya. Nah di mobil saya ada seorang pendeta dari Kupang, namanya pendeta Denny Nalvi. Setelah berapa hari dia satu mobil dengan saya, Pak saya mau tanya, aduh saya mau tahan tapi nggak bisa. Supir tanya apa? Karena semangat begitu. Apa? Tapi jangan marah Pak ya. Belum tanya kok bilang jangan marah. Saya nggak tahu apa pertanyaanmu. Jangan sampai saya tertawa. Dari awal saya ikut mobil ini sampai hari ini, saya perhatikan Bapak itu kalau terima telepon kenapa dimatikan dan Bapak telepon balik. Saya tertawa. Kamu tuh nggak ada kerjaan lain kok merhatiin orang telepon? Saya tanya begitu toh.
Karena selama ini nggak ada orang tanya begitu kepada saya, gitu loh. Baru pendeta ini. Jadi yang di mobil semua tertawa semua, ngeledek juga. Ya kamu tuh ngapain merhatiin kode telepon, bilang gitu. Oke, saya jawab. Cuma satu tujuan saya. Kalau saya yang telepon, dia nggak boleh stop ngomong, itu pulsa saya. Oh enggak, amin. Maka itu hanya orang pelit musuh Injil. Betul enggak? Hanya orang pelit musuh Injil. Dia bingung. Nah, karena di daerah Kalimantan Barat masuk kampung, saya punya 4 nomor. Jadi XL enggak berlaku. Jadi yang satu mati. Tinggal 3 yang hidup terus. Saudara, itu cara saya. Bahkan berapa orang yang dekat saya, mereka doyanan, saya tuh pernah ngomong gini, Papa, kalau itu mungkin, Papa buat saya itu nggak tidur tapi nggak sakit. Saya mau. Mengapa saya pernah mengajukan itu kepada Papa di surga? Karena saya ini kekurangan waktu terus, saudara, untuk mengurus manusia-manusia itu. Maka itu, maaf jangan tersinggung ya, kan sudah ngomong toh. Musuh Injil bukan setan. Siapa tadi? Orang pelit. Siapa yang hobinya ngurus wajah yang cuma sekian sentimeter persegi? Saya bilang 1 meter persegi. Wih, menakutkan wajah 1 meter persegi. Itu berapa jam? Berapa juta? Ngerti maksudnya? Terus saudara bilang saya nggak punya waktu untuk yang lain. Kurang ajar. Siapa hobinya ngurus kuku? Manicure, pedicure, yang punya perusahaan, jangan tersinggung. Saya cuma ngomongin, percaya pasti laku. Saya cuma bicara. Kalau hanya ngurus kuku, saudara bisa berjam-jam sampai tidur-tidur di situ. Saya lihat kalau jalan di mall, enak sekali kukunya digosok sampai tidur. Orangnya berapa juta lagi. Lalu saudara bilang kurang waktu untuk ngurus orang lain. Jahat kamu, betul enggak? Satu kali saya pergi dengan seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya Om Stuk, ya, jalan keliling sampai satu desa nggak ada cermin, saudara. Nah ini timnya ada orang muda, ya umur 20-an, bingung kok nggak ada cermin, tapi di desa mau cari cermin. Om ini berkata, Om Stuk, saya ingat sampai, kamu umur berapa? Saya bingung cari cermin kok tanya umur, hubungannya apa kan nggak nyambung bukan? Maksudnya apa Om Stuk? Saya tanya, enggak, saya mau tanya kamu umur berapa? 26 Om. Sudah 26 tahun, masa nggak hafal kepalanya sendiri? Nah, sejak hari itu saya pakai kata itu. Kalau ada anak-anak muda, mau ya cermin, masa nggak hafal kepalamu sendiri? Umur berapa kamu sekarang? Sakti bukan kata itu. Nah, maksud saya, yang hobinya bisa berjam-jam cuma ngurusin rambut di kepala, masih bilang gak ada waktu untuk ngurus orang lain. Jahat kamu. Setuju? Saya ngomong ini. Udah, ayo siapa yang panik baru nongol 1 jerawat, wih kayak gempa bumi saja sudah. Itu bisa cewek. Cowok juga ada yang genit-genit itu sekarang. Jerawat 1 aja kok pusing. Ngerti maksud ini? Maaf jangan tersinggung saya ngomong itu. Mintalah Tuhan supaya waktu saudara itu berguna buat orang lain. Jangan cuma berguna buat diri sendiri. Adik-adik yang masih muda, ingat, kita, Yesus sudah melibatkan kita sejak 2000 tahun ini. Maka itu saudara mikir siapa? Mulai hari ini cari orang yang saudara urus. Investasikan hidup saudara. Investasi. Bagi yang belum kenal saya beritahu. Kalau orang tanya, hobinya Pak Daniel apa? Ke ATM. Aneh toh, hobi kok ke ATM? Loh, memang. Kenapa? Saya harus ngurusi banyak orang. Padahal saya ini punya 6 bendahara. Tapi tetap nggak sanggup, saudara. Karena begitu banyak yang diurus. Nah, ini kan luar biasa. Nggak punya anak kandung, sibuknya lebih daripada orang tua yang punya anak kandung. Maka itu kalau ada saudara hanya punya 2 ekor anak saja, sok sibuk, sombong, betul kamu? Oh enggak, amin. Baru 2 ekor, jangan tersinggung saya berkata 2 ekor anakmu itu loh. Tuhan percayakan saya berapa banyak. Apalagi kalau bulan Mei, Juni, Juli. Sudah lebih 30 tahun ini bulan paling menyiksa
saya sudah 3 bulan ini. Karena urusan sekolah. Karena pendaftaran tahun ajaran baru. Wah, sudahlah. Awal-awal saya menikah, istri saya itu cuma ngeliatin aja. Karena dia bingung mau ngapain juga gak tahu. Dia lihat saya begitu urusan banyak sekali. Maka itu saya bersyukur Tuhan beri saya istri yang hebat. Ya, yang nggak pingin kawin aja dikawinkan. Yang apa yang pingin, percayalah itu. Katakan amin, coba. Betul nggak? Yang nggak pingin kawin aja dikawinkan dan diberi yang hebat. Jadi saran saya pada cowok-cowok, carilah istri yang bisa diajak miskin. Engkau panjang umur. Lu serius? Istri saya itu luar biasa betul. Saya bersyukur Tuhan berikan saya istri yang hebat. Dia itu kalau pakai bedak dalam negeri nggak jerawatan, pakai sepatu jibaduyut nggak candangan. Hebat sekali. Ngerti itu maksudnya? Ya nggak ngerti nggak usah tahu nggak apa-apa. Betul. Saya kagum. Dia nggak suka aksesoris apa nggak suka. Satu-satunya perhiasan dia pakai cuma cincin kawin. Dia yang lain nggak mau. Itu saya bersyukur. Saya ini lebih ribut. Maaf ya, saya ini lebih fashionable daripada dia. Lu serius? Tawanya nggak enak betul ini di sini. Awas ya. Jadi maaf saya cerita. Jadi dalam kata yang dandani istri saya itu saya. Karena saya itu senang fashion dan dia tahu itu. Dia paling suka kalau saya milihkan baju warna apa, model apa. Dia sampai aku kok susah milih baju, sudahlah. Ya udah bersyukur. Berarti kamu percaya aku, saya bersyukur untuk itu. Jadi kalau dia mau beli apa mesti tanya dulu karena takut salah. Saya bilang sudahlah, kalau pengen salah juga gak apa-apa kasih orang. Saya bilang begitu, ngapain repot-repot. Saudara, kami diberikan waktu yang luar biasa oleh Tuhan untuk mengurus itu. Dalam hal waktu, dalam hal materi, dalam hal keuangan, dalam hal segala macam. Maka itu kami berbahagia karena kami bisa melihat serentetan manusia dalam masa yang masih jauh. Rut 4. Yuk coba. Rut pasal 4. Maka itu kalau saya diminta bicara generasi, wah, saya semangat betul saudara. Adrenalin saya itu keluar betul. Karena itu makanan saya soal generasi. Ayo kita bicara tentang generasi, ayo. Rut pasal 4 ayat 18 mulai. Saya dapat kuayoni tahun 97 saudara. Di siang yang panas di Nabire, Papa minta saya baca kitab Rut pasal 4 ayat 18. Setelah saya dipaksa Papa untuk mengunjungi anak-anak di asrama, saya bilang mereka tidur Papa. Untuk apa saya ke asrama? Karena itu antara jam 1:30 sampai jam 2. 3 kali Papa bilang, pokoknya kamu, ya udah saya berangkat. Dan betul, mereka tidur. Kenapa saya suka dengan anak-anak? Saudara, ini salah satu generasi. Belajar kepada anak-anak. Itu perintah siapa? Saya menemukan kalimat pendek itu, yang artinya dunia bisa berubah kalau saudara dan saya dan siapapun juga belajar kepada anak-anak. Apa yang saya temukan dari kalimat ini? Oh, ini dahsyat. Anak-anak, adik-adik yang kau belum menikah, ingat ini. Menurut saya ngomong ya, catat aja, nggak usah dibaca karena saya masih mau bacain. Atau saya baca dulu, tapi ingatkan saya supaya nggak lupa ya. Ini kalau saya bicara generasi terlalu banyak di otaknya. Mau ngomong yang mana? Banyak sekali ayatnya, keluar semuanya sebenarnya. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Esron. Esron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Saya langsung bilang, Papa, saya bilang, saya ini dengan Papa di surga itu terbuka. Kalau saya nggak suka, saya jengkel, saya ngomong. Kalau saya suka cita, saya tertawa, saya akan tertawa. Saya bilang gini, Papa, pendeta siapa bisa khotbah 5 ayat ini yang isinya cuma nama orang memperanakan, dan tidak ada kata lain. Wow, saya bangga. Ayo cari doktor teologi manapun juga, Papa. Siapa bisa khotbah barang ini? Loh ya atau tidak? Nama orang memperanakan, nama orang. Betul, satu bingung apa ini ayatnya. Waktu Papa merasa dan tahu
dalam tanda kutip saya itu ngeledek gitu. Satu kalimat yang membuat saya tersentak. Papa bilang gini, kamu hitung Daniel, hanya untuk aku mendapatkan seorang yang bernama Daud, supaya Yesus itu lahir, aku perlu persiapan berapa generasi. Wah, waktu itu sama di Alkitab lagi. Saya hitung, ayo hitung. Berapa generasi yang Yahweh Tuhan siapkan hanya untuk dapat Daud. Inilah keturunan Peres. Memperanakan Hesron, memperanakan Ram, memperanakan Aminadab, memperanakan Nason, memperanakan Salmon, memperanakan Boas, memperanakan Obed, memperanakan Isai. Berapa generasi? 9, ke-10 baru. Ayo kita hitung. Yang belajar sosiologi akan tahu. Sosiologi mencatat satu generasi itu batasnya antara 40-50. Maka diambil tengah-tengah 45 tahun. Siapa nggak nangis, saudara? Saya menangis waktu Papa mewayukan ini. Hanya untuk bisa dapat Daud, dia perlu waktu hampir 450 tahun. Maka itu jangan asal kawin dan asal beranak kamu. Kata ini sadis tapi saya mengucapkan banyak kali. Maka itu salah satu bentuk pelayanan Tuhan percayakan pada kami suami istri. Bukan cuma mengurus anak-anak, tapi pernikahan. Ini baru bulan Mei awal. Pernikahan yang terakhir kemarin di Ubud. Dari bulan Januari ini pernikahan yang ke-9 saya nikahkan tahun ini. Setiap tahun enggak kurang dari 15 pernikahan. Kenapa banyak keluarga minta maaf? Karena mereka tahu Tuhan memberikan saya kekhususan pelayanan pemberkatan pernikahan. Dan itu luar biasa. Kenapa Tuhan bisa menunjukkan saya rahasia-rahasia pernikahan? Karena generasi yang saya pikiri. Untuk mempersiapkan sebuah generasi. Menurut saudara, sejak kapan persiapannya? Jawab, sejak kapan? Masih kecil. Betul. Ketika anak-anak itu masih kecil, siapkan mereka. Dan ini persiapannya. Saya akan bukakan. Walaupun dipersiapkan 9 generasi, jawab pertanyaan ini. Daud masih gagal atau tidak? Bayangkan, maka itu yang hobinya kawin melulu bertobat kamu. Yang dipersiapkan 9 generasi aja masih kacau balau. Apalagi mau menikah tanpa persiapan. Mati kamu lebih baik. Betul, daripada kau punya anak dengan cara yang sama. Dengarkan, jangan hanya asal tabrak saja. Kucing aja pakai pendahuluan kok. Betul enggak? Kan bertengkar dulu tuh kucing kalau mau kawin. Malu kamu sama kucing kalau enggak belajar. Katakan amin anak-anak muda, dengar itu. Jangan gara-gara film-film Hollywood sinetron terus hobinya pengen kawin semuanya. Awas kamu. Dengar kata-kata ini, jangan hanya asal kawin, asal beranak saja. Binatang aja tahu. Salah satu, banyak anak muda tanya, begitu om, umur berapa boleh menikah? Ini mama papa harus dengar juga. Alkitab tidak pernah memberitahu umur berapa. Tapi yang Alkitab katakan, Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Masih ingat berapa kali Yesus berkata? Apa yang kita pelajari dari burung? Hebat, dengar. Enggak pernah ada burung kawin, apalagi betinanya mengeram sebelum jantannya buat sarang itu. Itu pelajaran luar biasa. Maka itu cewek-cewek kalau dekati cowok setelah jadi apa pertanyaan pertamamu? Lupa, awas kamu lupa. Dia bilang pabriknya papamu berapa, awas kamu. Apa yang penting? Tuhan berfirman apa kepada kamu? Belum ada. Pulang dulu cari firman itu baru balik. Yang kedua, ini yang kedua, sudah punya sarang belum? Kalau beli pintu saja belum bisa minta kawin, saya tempeleng anak-anak. Betul enggak? Burung saja tahu, saudara, untuk tinggal di mana. Hebat sekali. Walaupun itu sewa kontrak, enggak apa-apa.
Asal kamu jangan bilang, mana alamat rumahmu, Taman Mertua Indah, blok berapa, awas kamu nanti. Enggak tahu malu kamu kalau begitu. Kejadian 2:24 berkata, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istri. Padahal firman itu diucapkan ketika mereka belum punya orang tua dan punya mertua. Enggak ada. Kamu basir ayat itu. Ngapain diomongin? Belum betul enggak? Ada nama belum punya orang tua, belum punya mertua zaman itu. Kejadian 2:24. Nah, ini yang kita harus pelajari. Anak-anak itu luar biasa. Oh, jangan lupa ya, saya belum lari. Ayo kita lihat hukum pernikahan. Dari sini kita persiapan pernikahan, persiapan generasi. Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 28. Ini hukum yang dahsyat. Dan saya minta rekaman firman hari ini sebarkan ke sebanyak-banyaknya orang. Setuju? Supaya orang itu tahu generasi itu penting. Generasi itu penting. Tuhan ngapain? Ayo, ngapain? Coba Tuhan memberkati mereka. Nah, ini terjemahan sangat salah. Ternyata kalau cuma ditulis memberkati, enteng, saudara. Diberkati untuk apa? Ayo. Bukan, jangan dulu. Diberkati menikah. Nah, saya ditunjukkan Roh Kudus. Ternyata kata memberkati itu melantik, saudara. Memberkati itu artinya memberi otoritas. Nggak main-main. Maka itu banyak orang rusak hidupnya karena melanggar ayat ini. Setelah diberkati, lalu apa firmannya? Beranak cuculah, seks. Jadi tidak boleh jadi ayah ibu dulu baru jadi suami istri. Itu artinya orang makan dari pantat. Goblok, catat itu baik-baik. Catat kata itu. Nggak lucu loh kalau orang makan dari pantat. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong itu. Gila itu. Dengar anak-anak muda, jangan ada seks sebelum kau dilantik jadi suami istri. Hukum ini dahsyat. Saya akan bongkar. Ketika Roh Kudus bongkar, saya kaget. Kita buka 1 Korintus 11 ayat 3 dengan pertanyaan begini. Apa jadinya sebuah negara kalau nggak ada otoritas? Coba jawab. Ayo. Kacau balau. Chaos. Saya tanya berikut. Bumi ini ada otoritas atau tidak? Dalam hal apa saudara tahu bumi ada otoritasnya? Seringkali bisa jawab, tapi nggak tahu. Apa cara saudara mempertahankan jawaban saudara? Apa buktinya bumi ini ada otoritas? Nggak usah ragu-ragu, salah pun nggak apa-apa. Gravitasi, apalagi? Apa? Siang malam, betul. Apalagi? Rotasi, apalagi? Banyak. Oke, begini cara jawab anak-anak. Maka itu saudara rajin-rajinlah kumpul anak-anak. Maka saudara akan punya 3 hal. 1, engkau pasti jadi pinter. 2, pasti tetap lucu. Dan 3, pasti tetap muda. Katakan amin. Lu serius. Kumpul anak-anak itu menyenangkan. Maka itu saya kagum pada firman itu. Belajarlah kepada anak-anak. Itu sebabnya walaupun saya sudah jadi pendeta seperti ini, saya masih diberi kemampuan Roh Kudus untuk KKR anak-anak. Jangan berkata saya masih lucu, awas kamu. Enggak, artinya itu masih didengarkan oleh anak-anak. Kalau saudara dengarin khotbah saya yang direkam, di semua gereja kalau ada anak-anak, saya pasti akan libatkan anak-anak untuk bicara. Luar biasa. Yang terakhir di Balikpapan, ya ada Pak Hermanto, ada Renol. Ya, ada anak umur 9. Berapa tahun dia? Ariel. Kok Ariel ya? Anaknya 9 ya. Dalam khotbah dia tuh bisa nyaut saudara, bisa interupsi saja. Nah, setelah pulang, ini saksinya di Renol, maksa. Itu khotbah saya 1 jam 20 menit. Dia mau dengar lagi. Kan saya kaget. Terus karena saya sibuk, saya nggak ikut nemani. Yang nemani Aan ini. Tahu dia mau ngingetin apa? Dia mau ngitung. Selama saya khotbah, saya manggil dia itu berapa kali? Dihitung 9 kali. Ya ampun kamu. Dan dia bangga sekali.
Nah, maka itu dengan anak-anak saya bisa interaksi. Kumpul anak-anak. Satu apa tadi? Tambah pintar. Dua, tambah lucu. Tiga, tambah muda. Serius. Nah, maka itu kalau ada papa mama punya 4 anak. Anak pertama 12 tahun, anak kedua 8 tahun, anak ketiga 6 tahun, anak keempat 4 tahun. Masih belum pintar, harus punya anak lagi. Kenapa? Tambahkan 12 sama 8 20, tambah 6 26, tambah 4 30. Nah, berarti papa mama itu kuliah berapa semester? Lo coba jawab, berapa semester? 60. Masa kuliah 60 semester masih on? Harus tambah dosen lagi. Dapat? Loh, itu ayat yang saya pakai. Dan Alkitab itu luar biasa. Ngerti maksudnya? Belajarlah kepada anak-anak, saudara. Apa yang kita pelajari? Oke ya, saya nyimbang dulu, mumpung ingat lagi di sini. Imajinasi. Waktu saya meneliti Alkitab, khususnya Ulangan 6 ayat 7, catatnya waktunya. Ulangan 6 ayat 7 ini kalau saya sempat saya uraikan. Saya tuh menemukan begini. Ternyata betul maksud Tuhan Yesus suruh kita belajar kepada anak-anak. Kelebihan anak-anak dengan orang dewasa adalah imajinasi. Mengapa anak-anak begitu mudah berimajinasi? Jawabannya gampang, sebab nggak pernah bayar kredit. Kredit rumah, kredit ini, enggak, bayar listrik, tagihan itu nggak ada di anak-anak. Maka itu pikirannya masih 100%, otaknya masih jernih, betul tidak? Luar biasa. Nah, imajinasi anak-anak itu adalah ilmu pengetahuan yang luar biasa. Maka itu kalau saudara ingin menemukan penemuan-penemuan baru, kumpulah dengan anak-anak. Kok nggak amin sih? Maka itu saya sayang anak-anak sampai hari ini. Karena tiap kali saya ketemu mereka pasti saya belajar hal baru. Oke, saya beri ilustrasi kecil. Kenapa Thomas Alva Edison bisa jadi hebat? Padahal dia sekolahnya goblok. Maka itu nilai akademik tidak ada hubungan dengan intelektual. Catat ini baik-baik. Nilai akademik tidak ada hubungan dengan intelektual. Orang yang nilainya bagus, apalagi di Indonesia, belum tentu pintar. Ini lihatin UN terakhir kacau. Kalau sampai pemerintah harus memutuskan lulus semua, satu generasi hilang di Indonesia, gobloknya semuanya nyata. Dan saudara bayangkan, kalau nggak ujian tentu lulus semua. Saya marah betul, mau jadi apa bangsa ini? Catat dalam sejarah, anak-anak SMA Indonesia yang kelas 3 lulusan tahun 2013 itu dipertanyakan. Sedih sekali. SD ya, kita doakan untuk anak-anak SD. Nah, ini yang rusak generasi ini. Di bangsa kita hanya nilai yang diperhitungkan, bukan karakter. Dulu waktu saya masih sekolah, yang keluaran tahun 50-an, 60-an, ada mata pelajaran budi pekerti. Dulu ada, sekarang sudah nggak ada. Gus Dur pernah mengembalikan, tapi di sekolah. Padahal itu penting, karakter. Itu ada di Ulangan 6 ayat 7, catat nanti. Nah, di situ kita belajar imajinasi anak-anak itu masih genuine. Tahu kata genuine? Murni, asli. Hargai mereka. Maka itu jangan pernah meremehkan pendapat anak-anak. Katakan amin. Sampai hari ini. Maka itu kenapa anak-anak suka kumpul saya. Karena pendapatnya sekonyol apa saya hargai. Dan anak yang dihargai, dia akan merasa diterima. Saya gak ada waktu. Catat, klik di Google Dorothy Nolte. Dorothy biasanya D-O-R-O-T-H-Y, Nolte, N-O-L-T. Wow, saudara kan kagum. Dorothy Nolte adalah satu-satunya orang yang mencatat gara-gara Alkitab. Children learn what they live. Kalau anak-anak dibesarkan dengan makian, kata-kata jahat, anak itu akan jadi jahat juga. Anak-anak yang dibesarkan karena bentakan, dia akan jadi kejam. Anak-anak menurut ayat itu tidak pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Buat anak-anak semuanya benar. Maka itu jangan sekali-kali marah, apalagi pukul anak waktu salah.
sebelum kita pernah memberi peraturan. Kalau peraturan belum pernah kita beri, lalu kita bentak dan marah, anak itu protes. Kenapa? Anak yang suka protes, anak ditekan, dia akan jadi jahat dan kejam. Karena itu kompensasi tekanan dari orang tua. Woi, firman ini dahsyat. Setelah diberi peraturan dia buat salah, jangan langsung dipukul, ajak duduk. Ayo ingat kapan papa mama memberi peraturan jangan begini. Ayo kamu ingat dulu. Jangan dimarahi dihukum sebelum ingat. Iya. Jadi kamu salah atau tidak? Belajar pada papa di surga. Lihat hidup Musa, lihat hidup Daud, Saul dan banyak lagi. Papa itu kalau menghukum kita, dia itu tanya mau dihukum dengan hukuman apa? Suruh milih sendiri sudah. Ini yang orang tua nggak pernah tahu hukumnya. Ingat waktu dia hukum Musa, milih. Hukum apa? Daud suruh milih. Siapkan 3 pilihan atau 4 tergantung. Kalau papa kita di Alkitab 3. Nanti anak-anak suruh milih. Ayo, mau nggak makan siang, atau berdiri di pojok, atau nyapu. Suruh milih. Kalau anak milih, karena dia belajar konsekuensi. Iya, aku yang Alkitab ini luar biasa. Siapa penemu pesawat terbang? Ide pertama, bukan penemu, idenya. Ayo cepat. Ya, karena emang itu jangan nonton sinetron terus tambah goblok kamu, nonton sinetron terus ngeliat National Geographic, betul nggak? Discovery Channel, kok tambah pinter? Nontonnya gosip, silet, aduh. Indonesia ini rusaknya gara-gara itu, saudara. Bener. Nah, ayo, siapa yang punya ide menemukan pesawat terbang dulu? Cepat. Right, bersaudara, kakak, beradik. Mereka itu anak pendeta. WIGHT tulisan. Mengapa? Karena dari kecil mereka itu punya imajinasi. Kalau burung bisa terbang, kita pasti bisa terbang. Imajinasi anak-anak itu papa yang menaruh. Dan itu kita hargai. Maka itu kalau mau pinter, gali imajinasi anak. Suruh buat apa saja. Jangan hei, apaan ini? Kok jelek begini? Jangan. Jelek kan buat kita. Yes. Harga itu akan keluar kekayaan yang luar biasa. Maka itu kenapa anak-anak gak takut ketemu saya. Karena mereka tahu saya akan memberi hak untuk mereka ngomong, usul, ide, saya akan terima. Dan saya gak pernah merendahkan anak-anak. Di semua gereja yang saya khotbah ada anak-anak, mereka berhak untuk interupsi. Saya gak pernah takut. Saya beri kesempatan mereka, ayo kamu mau tanya apa? Di tengah kebaktian. Maka itu anak-anak suka. Dan hasilnya lebih hebat lagi. Saya ini kalau ngajar, mau golongan umur, status sosial, Roh Kudus bisa membuat semuanya ngerti. Dan itu kebenaran karena saya belajar dari anak-anak. Hebat sekali. Kembangkan sendiri karena waktunya. Nah begini. Sebelum dilantik jadi suami istri, nggak boleh ada seks. Saya setiap kali dapat pewahyuan, saya pasti buat research. Itu pasti. Supaya waktu saya mengajar, menerangkan, orang tahu risetnya ada. Nah risetnya begini. Saya itu mencari sebab. Kenapa sih baik keluarga pendeta, keluarga orang Kristen, keluarga aktivis gereja, keluarga ada yang rajin berantem, susah didamaikan. Nah saya cari sebabnya apa? Dengar, ternyata sebabnya melanggar ayat ini. Begini psikologisnya. Semua gadis, dengar ya, semua gadis kalau selaput darahnya dirobek oleh orang yang bukan status suaminya, itu ternyata orang itu punya perasaan marah kepada laki-laki itu, walaupun sudah jadi suaminya. Catat nih, saya ngeri lihat ayat. Maka itu sejak saya menemukan kebenaran ini, saya ingin bagikan kepada semua saudara, walaupun ada yang belum menikah, kalau ada kakakmu, kemenakanmu, sepupumu yang rumah tangganya ribut terus, sampai engkau dengar pun bosan, ajak mereka ngomong baik-baik. Maaf ya, saya bukan mau mengingat masa lalu, tapi saya baru tahu ada kebenaran ini. Jawabannya 100%. Mengapa? Ini rahasianya.
Kalau gitu saya minta ilustrasi. Setelah risetnya saya ketemu, Papa beri saya ilustrasi supaya orang tahu waktu saya ngajar. Begini ilustrasi. Oh tadi saya belum baca ya. Oke, ingat ini 1 Korintus 11 ayat 3. Oke, saya kembali nanti. Saya lanjut nanti. Kalau kita ikut pemilu, ya entah gubernur, entah bupati, wali kota, apalagi presiden, begitu ada pasangan menang mutlak setelah dihitung KPU dan tidak perlu ada putaran kedua. Dengar pertanyaannya. Apa yang terjadi kalau dua orang ini langsung masuk kantor dan memerintah dan memimpin sebelum dilantik? Cepat, nggak usah ragu-ragu. Diapain? Nggak dihargai. Betul. Kedua, ayo. Ada berapa hal? Saudara temukan. Nggak dihargai. Betul. Maka itu pernikahan yang melanggar. Suami istri itu sulit saling menghargai pernikahan mereka. Nomor 2, cepat. Ayo, apa lagi? Maksudnya nggak tahu, walaupun nggak pernah jadi ikut pemilu lah. Apa? Demo. Apa? Ribut. Apa lagi? Berontak. Betul. Oke. Saya kumpulkan. Demo, berontak, ribut. Siapa yang demo? Siapa yang berontak? Siapa yang ribut? Yang kalah. Yang kalah pasti marah dong. Oh gitu aku juga bisa. Dengar. Dari Tuhan Yesus, siapa yang dikalahkan? Maka rumah tangga yang seks dulu sebelum dilantik, setan akan gugat, mendemo, membuat kekacauan. Kamu belum punya hak untuk menikmati seks, tapi kau nikmati. Itu rusak, saudara. Wih, ngeri. Maka itu jangan agak enteng. Tolong catat, waktunya nggak ada. 2 Samuel 13, nanti baca di rumah. Satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang mengatakan apabila pacaran seks dulu, kemungkinan besar cowoknya akan meninggalkan ceweknya. Dan itu ada di 2 Samuel 13. Dituliskan kebencian Amnon setelah meniduri Tamar jauh lebih besar daripada kasihnya sebelum seks. Dan itu terjadi sampai hari ini. Dengar saudara, jaga hatimu yang belum menikah. Tidak ada buku yang pernah menulis kebenaran kecuali Alkitab. Katakan amin. Ini dahsyat sekali. Maka itu setan akan mendemo rumah tangga, termasuk rumah tangga pendeta. Karena belum dilantik, sudah memimpin, nggak bisa. Harus bertobat, baru ada pemulihan. Mengapa Tuhan memberi hukum ini? Supaya generasi yang kita lahirkan generasi kudus. Dari ayat ini Roh Kudus membukakan saya begini, dengar. Ingat ya, satu-satunya buku di dunia ini yang menulis anak sulung, buku apa itu? Alkitab. Satu-satunya Tuhan yang bicara tentang anak sulung juga Yahweh Tuhan kita. Nggak ada buku lain, nggak ada Tuhan lain yang bicara anak sulung. Dan dengar, kalau saudara pulang dibaca Ibrani 12 dan Wahyu 14, saya nggak bisa nguraikan. Catat Ibrani 12 cari ayatnya dan Wahyu 14 cari ayatnya. Itulah 2 pasal yang paling kuat di Perjanjian Baru bicara tentang generasi anak sulung. Dan generasi anak sulung itu akan ditampilkan Yahweh Tuhan di akhir zaman dan itu akan mengalahkan iblis.